Hai, saya Selvi Oktaria Anggraini. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai masa depan pendidikan Indonesia dalam sistem Merdeka Belajar. Pendidikan tentunya sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju apabila negara tersebut mempunyai sistem pendidikan yang baik. Pada abad 21 ini, pendidikan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, pendidikan era sekarang sudah menggandeng teknologi dalam implementasinya. Di Indonesia sendiri, sejak pandemi COVID-19 melanda, sistem pendidikan tidak berjalan dengan baik. Banyak guru dan siswa yang tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan pembelajaran online. Dalam permasalahan tersebut, mendorong terciptanya gagasan pemulihan pendidikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Gagasan tersebut yaitu Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah profil individu yang mampu mengembangkan dirinya dengan berkomitmen dalam mencapai tujuan belajarnya. Reflektif dalam mengevaluasi perkembangannya dan mandiri dalam menentukan cara memperoleh pengetahuan serta kemampuan dari berbagai sumber belajar. Adapun terdapat 3 kompetensi dalam Merdeka Belajar. Kompetensi yang pertama yaitu berkomitmen. Individu memiliki tujuan secara spesifik, berfokus pada rencana strategis untuk mencapai tujuan belajar dan capaian keahlian, disiplin, serta dapat menyelesaikan sebuah tugas tepat waktu dan berkeinginan untuk melakukan lebih dari persyaratan minimum. Kompetensi yang kedua yaitu mandiri. Individu percaya bahwa dirinya memiliki kendali. Individu dapat mengatasi tantangan sendiri secara gigih dan tangguh. Memiliki motivasi internal untuk belajar karena diri sendiri dan dapat mengelola emosi dan perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu reflektif. Individu memiliki kemampuan mengevaluasi diri secara kritis untuk mengidentifikasi kekuatan dan batasan mereka. Mengetahui kompetensi diri, menganalisa sesuatu dan situasi untuk mendukung belajar dan dapat mengkonstruksikan pemahaman dari apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya, kegiatan Merdeka Belajar yang seperti apa yang bisa menunjang masa depan pendidikan Indonesia? Dalam kalangan perguruan tinggi, implementasi Merdeka Belajar sudah banyak diterapkan oleh universitas-universitas di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu kampus mengajar. Yang kedua, program pertukaran belajar. Yang ketiga, pejuang muda, asistensi mengajar, dan yang terakhir, studi independen, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kurang lebih sudah 2 tahun sejak konsep Merdeka Belajar diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Tentu saja, 2 tahun belakangan ini sudah berkembang. Sejak ditetapkannya Merdeka Belajar pada sistem pendidikan Indonesia, banyak dari kalangan pendidik, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, mendukung terciptanya Merdeka Belajar dalam implementasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita agar dapat bersaing dengan negara-negara lain
dan mempersiapkan berbagai tantangan pendidikan untuk masa depan. Pentingnya Merdeka Belajar diharapkan dapat menghiasi sistem pendidikan kita yang menekankan pada konsep kemerdekaan. Tentunya kita semua berharap dengan diterapkannya sistem pendidikan Merdeka Belajar ini, Indonesia dapat meningkatkan ketertinggalan pendidikan yang sudah kita alami. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep pembelajaran Merdeka Belajar dalam pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Dadah!